Waduh guys, jujur ya, kalau cakep doang sih gampang banget dilewatin. Tapi kalau punya desain fasad yang gahar kayak gini, susah banget di skip. Welcome to Citraland. Aku punya satu barang nih yang 3,5 lantai, the one and only guys. Karena untuk di kondisi sekarang ini 3,5 lantai yang baru desainnya cuman rumah yang satu ini. Ganteng banget ya teman-teman. Waduh, aku aja sengaja nih pakai baju yang senada kayak rumah yang satu ini. Karena di atas tuh, nah itu nanti adalah bagian yang paling spesial, ada area rooftopnya. Nah ini tuh lingkungannya enak ya teman-teman, tuh seperti ini. Nah kalau yang ke arah sana itu seperti ini teman-teman. Jadi memang di samping kanan dan kirinya belum ada rumah ya, jadi masih tanah kosong. Tapi ini memang tanah milik perorangan ya teman-teman di sini. Terus rumahnya tuh pada gede-gede, nah pada gede-gede dan nggak semuanya itu sama teman-teman. Jadi kamu the one and only nih yang punya rumah ganteng seperti ini. Tuh, dari bagian eksteriornya cakep ya, ada marmernya, ada para-paranya di situ. Terus ada permainan kayu-kayu juga teman-teman yang bikin makin kerasa gagah. Itu ada kanopinya yang sudah pakai cor seperti ini. Gila, bagus banget teman-teman ya. Sudah ada tempered glassnya juga di bagian depan sebelah situ. Tamannya pun juga udah dirapiin. Untuk spesifikasi, detail dan juga harga kalian tinggal cek di deskripsi aku ya. Di situ sudah ada harga yang paling update. Nah, di sini kalian udah dapetin pagar nih teman-teman. Nah, pagarnya ini tuh tebel banget. Terus sudah ada beberapa motifnya juga ya di sebelah sana. Nih, besinya tuh tebel. Tuh, bagus nih di sini. Biasanya kalau teman-teman bisa pasangin motorik, jadi bisa keluar masuk otomatis, itu juga boleh. Kemudian kita langsung ke area carport ya. Of course, carportnya menyenangkan sekali buat yang pecinta hobi mobil karena lebar nih teman-teman. Jadi kalau punya mobil yang sedan gitu ya, wah pasti suka banget di sini. Karena mobilnya itu nggak kena panas, sudah include sana kanopi seperti ini. Tuh, kanopinya udah bawahnya tuh udah ditutupin pakai aksen kayu. Ini kayak semacam conwood gitulah teman-teman ya. Terus ada lampu sorotnya juga, tapi tetap ada area skylightnya pada sisi sebelah sini. Nah enaknya garasinya ini gede, langsung kelihatan soalnya ya. Garasinya langsung gede teman-teman. Tuh nanti aku mau jelasinnya waktu masuk ke dalam. Kalian pasti suka banget. Terus ini yang baru ya, cat berteksturnya itu bukan cuman yang cat semprot aja, tapi ini berteksturnya lain. Sudah pakai motif-motif yang apa ya, kalau tiap tahun itu kan pasti ada pembaruan teknik ya teman-teman. Buat teman-teman yang tahu, boleh nih komen-komen ini pakai teknik apa nih yang baru. Kemudian karena ini split level, jadi kita ada naik sedikit seperti ini menuju ke area ruang utamanya. Nah di sini tuh kelihatannya tuh kayak apa ya, kayak adem gitu loh teman-teman, karena di samping sebelah sini ini sudah dikasih beberapa tanaman seperti ini. Nah ada beberapa kaca tempered glassnya juga di sebelah sini, ini tebel, jadi bikin rumah ini tampil seperti elegan juga teman-teman. Lanjut ya, tuh kita naik, vibes-nya tuh langsung kelihatan tinggi ya, seperti ini. Ini sudah ada tutupannya juga, udah ada pilar-pilar kayak gini. Warnanya didominasi oleh warna-warna yang tone-nya tuh lebih ke gelap ya teman-teman.
Terus di atas sudah pakai kaca temper, ada kayu-kayunya juga. Gila, keren ya. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan yang di bagian bawah ini juga udah pakai granit yang motifnya matte. Nih, anti selip ya. Kemudian untuk pintu utamanya nih, aku paling suka sama pintu utamanya. Pegangannya sudah seperti ini, gold gitu loh teman-teman ya. Nih, udah double door, pintunya pakai aksen gold, pegangannya pakai smart door merek Paloma seperti ini. Nggak polos, sudah ada beberapa motifnya juga. And let's go, kita lihat bagian dalamnya. Nah ini teman-teman ya, begitu masuk aja udah mewah banget nih kerasanya. Karena pakai granit yang slagnya itu besar-besar seperti ini 120 kali 100 ya. Jadi kalau slag besar itu bisa bikin efek rumah itu jadi kelihatan lebih luas lagi. Ditambah lagi di atas ini pun juga udah ada lampu gantungnya. Teman-teman udah nggak perlu effort untuk nambah-nambahin lagi, ada drop ceiling. Jadi kalau misalkan mau terima tamu, kasih bench kecil, itu juga boleh banget. Ada naikkan lagi sedikit teman-teman ya. Jadi ini tuh kayak pembatas antara area ruang tamu atau mau dijadikan foyer juga bisa menuju ke area utama. Nah jangan khawatir kalau yang di pinggirnya ini sudah dapat list ya. Pakai warna yang gold seperti ini. Kemudian di area ruang utamanya, nah seperti ini. Jadi ini buat area makan, nonton TV bisa di area sebelah sini. Karena di sini sudah dikasih drop ceiling, ada ininya ya, kabelnya juga buat lampu gantung teman-teman di sebelah sini. Tuh kalau seleknya besar, yang ini bahkan bukan 120 ini lebih nih, lebih gede lagi. Makanya kelihatan ngasih efek itu rumah ini kok rasanya ngepong gitu teman-teman ya. Sekaligus di area belakang sini masih ada satu area angin-angin. Ini area terbuka, jadi area situ biar nggak jadi pengap teman-teman ya. Tuh seperti ini area outdoor, masih ada pegangannya sebelah sini jadi aman. Untuk dindingnya udah pakai cat bertekstur seperti ini. Dan di atas tuh masih ada area-area lainnya. Jadi make sure kalian tonton terus sampai habis. Nggak perlu khawatir ya kalau misalkan ada tamu mau ke toilet, toiletnya ada di sebelah sini teman-teman. Nih. Ya bagus tuh, udah rapi banget ya, sampai di nut-nutnya pun juga rapi nih teman-teman. Tuh ya, ini granitnya juga udah sampai atas. Otomatis kalau powder room cuma ada kloset sama wastafel aja. Di sini, nah ini drop ceilingnya bagus ya, pakai kayu-kayu gitu teman-teman. Jadi cocok sama kayak yang di depan tadi. Kemudian di lantai yang sini juga itu ada 1, 2 kamar. Yuk kita ke arah sini dulu nih. Tuh, nyenengin sih kamar yang ini karena besar banget ya. Otomatis kalau rumah-rumah besar seperti ini semuanya itu ini master bedroom. Sebelum kita ke arah sana, kalian pasti salfok ya, kenapa kok itu terang banget. Kita ke arah walk-in closetnya dulu nih di sebelah sini. Waduh, kalau misalkan punya walk-in closet sebesar ini udah nggak perlu khawatir ya nyimpenin baju-baju teman-teman. Sekaligus di kamar mandi dalamnya nih. Wow, jadi ini kamar tidur utama ya. Udah ada wastafel, bathtubnya nih teman-teman di sini. Ada skylightnya juga dan semua sanitarinya di sini sudah tertata rapi, bahkan ada toilet buat urinoirnya. Jadi kalau bapak-bapak suami udah nggak perlu gantian di kloset, sudah ada tempat pembuangannya tersendiri. Kemudian yang aku suka nih di bagian shower sudah instalasinya tuh udah ada 2 ya. Jadi head shower sama hand shower teman-teman sebelah sini. Otomatis ini kan mereknya Kohler ya. Ini merek Kohler, otomatis nanti sudah ada beberapa fitur-fitur lainnya lagi. Jadi kalian bisa nikmatin fasilitas ini bersama dengan rumah yang sudah benar-benar siap kalian huni. Kita ke area balkoni ya teman-teman. Berarti kalau ada yang dapat kamar sebelah sini, kamar tidurnya, tempat kasurnya pisah nih di area sini. Terus menghadap ke arah sana. Soalnya di situ ada colokan buat TV. Nah kalau yang di sela-sela seperti ini buat jadi area meja kerja kecil boleh. Kemudian kalau balkoni, nah ini, wah enak sih ini. Enak banget ya. Jadi kalau misalkan ada anak kecil gitu ya, boleh pasangin railing lagi di memutar sebelah sini. Tapi kalau nggak ada ya mungkin boleh
cuman dikasih rotan-rotan gitu aja nih teman-teman. Kelihatan tinggi ya, kelihatan tinggi guys. Padahal di area pintu masuknya aja udah setinggi itu, apalagi balkon yang sebelah sini. Kita intip di kawasannya juga di sebelah sana. Tuh, ya. Jadi ini kawasan golf teman-teman, kawasan golf. Udaranya dan juga lain-lain tuh enak ya sebelah sini. Terus mau ke Universitas Ciputra, mau ke belanja ke hoki itu dekat. Oh iya, fasadnya ya, kalau dari sini udah kelihatan ya. Maklum teman-teman ya, aku tuh kalau kena matahari, matanya agak sipit-sipit gitu loh. Nah itu, bagus nih. Aku suka warna-warna yang kayak gini. Jadi warna gelap, yang bahkan ini untuk granit-granitnya nih, ada motif-motifnya lagi nih, tuh. Warna yang ini sama warna yang di atas aja beda, gitu. Terus ada lampu-lampu LED-nya lagi, jadi kalau malam, rumah kamu udah paling ngejreng se-komplek ini, se-cluster ini. Ini kaca-kacanya udah pakai kayak American gitu ya, ada list-listnya lagi, guys. Pintunya sih semua besar-besar ya, jadi pintunya tuh semua tinggi. Ya otomatis kalau pintu utama pasti kan double door, tapi kalau yang pintu buat kamar-kamar ini semuanya udah tinggi. Kita intip di kamar yang depannya. Nah kamarnya ini bagus, nggak harus berdekatan langsung ya. Nah kamar yang ini agak lebih sedikit kecil, cuman nggak seterang dapat cahaya tadi, soalnya balkoninya kan gede banget tuh di situ. Tapi nggak perlu khawatir, nggak akan mengap juga, karena dua jendela ini bisa dibuka buat jadi sirkulasi udara dan juga cahaya. Aman nih. Kalau lihat di bawah ini kaca mati. Nah, jadi bangunannya memang nggak dimentokin sampai belakang, biar angin tuh bisa masuk dari belakang sama dari depan nih, teman-teman. Masih ada walk-in closet lagi di sebelah sini. Nah, gitu. Oh ya, kalau rumah-rumah mewah di Citraland udah pasti ya saklarnya tuh udah pakai yang modelnya seperti ini. Jadi bukan pakai saklar yang pencetan yang kayak jadul gitu ya, pakai yang seperti ini. Kita ke kamar mandi dalam. Nah ini dibedain tone warnanya ya, sama kayak yang tadi tuh dibedain. Jadi kayak buat ininya, warna-warnanya, vibes-nya. Tapi semuanya tuh pakai kohler kecuali ini. Toilet bowl-nya pakai Toto ya, teman-teman. Toilet bowl pakai Toto. Nah ini juga udah pakai ini rain shower ya, sama hand shower-nya juga. Terus ada skylightnya ya, itu sudah standarnya untuk rumah-rumah mewah di Citraland. Nah, berarti kalau yang di lantai yang aku sebutnya ini lantai pertama ya, Bu ya. Di lantai yang pertama ini itu buat ada 2 kamar tidur, berarti di atas ada berapa kamar lagi ya? Ya kita naik ke atas. Oh, sebelum kita naik ke atas, kita mau ke bawah dulu ya. Karena di bawah tuh ada basement. Basementnya tuh nyenengin banget. Nah ini aku sekalian bahas di area tangga. Jadi tangganya ini nyaman ya, karena lebar dan pakai warna tuh yang dibedain sama area ini, flooring utamanya. Terus pegangannya, ini aku suka pegangan yang zaman-zaman kayak gini. Ini karena kalau dipegang itu pas banget di bagian tangan dan nggak sakit. Dan ini tuh tahan lama, kamu udah nggak perlu ganti-ganti lagi untuk buat pegangan yang kayak gini. Terus ada kaca tempernya juga di bagian bawah, ya buat kesan luxury lah ya. Let's go, kita ke bawah ya. Nah ini kita ke basement ya. Di bawah tangga tuh masih ada 1 toilet. Jadi misalkan ada kayak tukang atau apa ya mau benerin sesuatu, bisa ke area situ ya teman-teman. Terus ini basementnya. Ini basement yang menurut aku cukup ideal karena ini melebar. Jadi kalau misalkan pasang ada mobil ya kanan dan kiri, terus masih ada RV, EV itu juga masih boleh karena ada colokannya di sebelah sana. Sekaligus kalau mau tambahin motorik buat ini garasinya, slidingnya otomatis juga boleh, teman-teman. Kemudian aku cek lagi ya, karena ini kan per ruangan tuh udah dibedain satu persatu. Oke, di sebelah sini kita intip ya. Nah ini ada kayak gudang kecil seperti itu, ada lampunya juga buat simpen-simpen sesuatu lah ya. Kemudian masih ada 1 ruangan lagi di sebelah sini. Nah ini boleh dijadikan tempat penyimpanan kalau misalkan ada area sport ya, sepeda dan juga lain-lain seperti itu. Tuh rapi loh, masih ada list-listnya lagi seperti ini ya. Lanjut. Nah kalau yang di sebelah kanan ini kayak tempatnya
pegawai dan juga ART mau makan dan segala macam tuh di sini. Ada kamarnya satu. Ya ini bisa buat kamar juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ART-nya cuma satu, tapi kayaknya nggak mungkin juga. Kalau dua ya bisa di area sebelah sana. Ini ada kolom-kolom bisa kalian manfaatin lagi nanti ya. Oh, atau kalau misalkan buat tempat ini sholat ya, buat ART gitu juga boleh. Nah, kalau di area sini ini cukup luas banget. Ada ide nggak dipakai buat apa di sebelah sini? Biasanya sih buat apa ya, kayak tempat nongkrong ya mereka ya, seperti itu. Terus untuk area ininya, laundrynya di sebelah sini sama sekalian jemur ya. Soalnya ini tuh terbuka dan ini panjang. Nah, seperti ini. Sudah lengkap ya, sudah kayak ini airnya, listrik dan lain-lain. Ini outdoor juga. Tuh, nanti tinggal pasangin buat naruh jemuran-jemuran seperti itu. Ini buat aku pernah lihat yang seperti ini. Jadi biasanya nyucinya itu sudah langsung di area sebelah sini. Memang kalau di area luar negeri sudah pakai seperti itu. Wastafel khusus buat cuci baju. Nah, nanti mesin cuci nanti sebelah sini, soalnya ini kan tutupan. Untuk dapur basah di sebelah sini. Nah, ini di sebelah sini dapur basahnya panjang ya, pas banget buat kita buat masak-masak besar kayak gitu. Ini ada satu tempat juga buat penyimpanan bahan makanan juga nih. Gila, untuk area basement aja udah serapi ini. Let's go, kita naik ke atas. Gila guys, waktu aku masuk ya, ini waktu naik itu kerasanya terang. Ini bagus banget karena sudah ada skylightnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak pakai lampu pun ini pasti kelihatan tetap terang. Memang ya, pegangan tangga kayak gini tuh memang mantep. Aku pribadi suka sih sama pegangan tangga kayak gini. Terus ini kan juga dapatnya tuh dari bawah sampai ke atas ya. Tadi waktu di basement pun dapatnya juga kayak gini ya kok ya. Sama nih kayak gini. Gila. Nah, ini ruang bisa jadi second living room lah teman-teman di sebelah sini. Jadi ukurannya kurang lebih tuh sama ya kayak yang di bawah. Jadi kalau misalkan di bawah itu buat jadi tempat ngumpul bareng keluarga lagi, terus di atas ini ada lagi tuh bisa. Kenapa? Nih, sini tak bilangin guys. Soalnya ini ada tempat buat pantry, buat pembuangannya. Jadi kasih wastafel lagi, terus pasangin kitchennya minimalis gitu loh teman-teman ya. Karena soalnya sayang banget gak dipasang gitu. Drop ceilingnya aja udah mendukung. Gede. Oh, kok ada TV? Oh, ini CCTV ya kok ya. CCTV-nya udah include nih teman-teman. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 CCTV. Nah, ini kalau mau ke rooftop lewat sini tapi nanti aja. Jadi biar teman-teman nungguin gitu ya. Jadi kamarnya itu ada 5, berarti total itu ada 5. Jadi buat teman-teman yang keluarganya banyak harus tinggal sama mama, adik, kakak dan lain-lain tuh cocok banget. Ini satu kamar ukurannya sama kayak yang di bawah tadi ya. Terus ada satu kamar lagi di sebelah sini. Jadi ini kamar keempat ya. Kemudian aku mau masuknya itu di kamar yang kelima. Waduh, berarti ada belokannya gini, nanti pasangin interior ya. Nah, ini ada kayak kemiringan-kemiringan gini buat ini rak buku biasanya. Jadi kalau di interior, nah bagus banget nih pasti. Kok adem sebelah sini? Soalnya yang sebelah sini itu ketutupan sama para-para. Kok gak bisa dibuka? Oh, apa? Nah, gini. Sebelah sini dulu ya. Fasad-fasad yang miring-miring gini itu sekarang memang lagi udah ngetren banget di Citraland, dan ini tuh pakai marmer. Ini warnanya kayak warna kelereng loh. Sama nggak? Matching nggak nih kok? Beli sendiri kali ya rumahnya. Aduh, amin ya. Waduh, glossy banget. Supaya kalau dari depan kalian lihat dari bawah itu kayak 3D gitu loh teman-teman. Tuh tinggi banget. Ini rumah paling tinggi guys. Apalagi nanti di rooftop ya. Nah, ini para-paranya yang kelihatan dari bawah tadi ini. Jadi kayak anyaman-anyaman gitulah. Tapi nggak ada kemiringan. Jadi memang dibikin susun sama persis. Ini lagi musim juga. Jadi menghalau panas nih guys, karena kalau semuanya full balkoni
kadang itu ada yang protes kalau panas. Nih, ini kalau ini granit yang mid, sudah ada tali airnya juga, rapi tuh. Nah, ini pasti kamar mandi nih kalau yang ini ya, jadi ada skylightnya. Ini kamar, jadi kamar yang tadi sama kamar yang itu connecting balkoni, itu marmer juga, jadi fasadnya seperti ini. Kita tadi belum ngintip ke kamar mandi ya kok ya? Belum ngintip nih, ayo ngintip ke kamar mandi guys. Nah, ini kamar mandinya. Semua kamar mandinya pintunya udah pakai yang begini ya, ini ngeblur-ngeblur gitu. Tuh. Tada, gila. Aku kalau dapetan kamar yang seperti ini juga nggak bakal protes sih, udah lengkap banget ya. Ini ada pemanasnya buat air panas, air dingin. Jadi lengkap nih fitur-fitur yang udah dikasih sama rumah ini. Ada skylightnya juga, ada ventilasi, sanitary lengkap, taruh cermin aja nih teman-teman. Jangan lupa cerminnya mungkin bisa dimainin lampu LED juga. Waduh, gimana? Udah kebayang belum? Tinggal di rumah yang 3,5 lantai. Dan sekarang aku mau naik ke setengahnya nih teman-teman. Sebelum kita naik ke setengahnya, ini ada balkoni lagi di sebelah sini. Waduh, enaknya. Jujur kalau aku kan punya anak bul ya, kalau ada area terbuka-terbuka gini aku tuh seneng banget guys buat taruh pot-pot kering seperti itu. Dari desainnya ya, kalau dikasih pegangan yang stainless gini, itu kayak kelihatannya tuh rapi teman-teman ya. Kita ke atas buat naik ke rooftop. Let's go. Nah, jadi dari balkoni yang di belakang tadi, kita langsung muter seperti ini, naik ke arah sebelah sini. Ada pegangannya juga, jadi aman kok tetepan teman-teman. Nah, ini rooftopnya gede banget loh. Tuh, seperti ini. 360 derajat ya kok ya, nggak ketutup sama sekali. Nah, tuh enaknya. Aku bisa ngebayangin sih langsung kalau pas naik di sini tuh sambil ada acara barbecue. Atau kamu bisa upgrade lagi, jadi digantiin tutupan kecil ya seperti ini, biarin kanan dan kirinya tuh outdoor. Bisa jadi tempat doa dan lain-lain. Karena ada wastafel-nya juga. Tuh, ada colokannya. Jadi kalau manggang-manggang itu enak teman-teman. Tuh, airnya tuh dari atas itu sampai masih kenceng loh, tanpa pompa, bener, tanpa pompa. Oh, bayangin, buat kamu nih yang rumahnya masih aduh ketinggian, airnya susah banget, citranya udah nggak kayak gitu teman-teman ya. Itu ada colokan lagi. Nah, terus di sini ada ini juga tempat ya, pagar kecil lah buat odorase. Nah, ini ada ininya, kabelnya tuh buat odorase ya. Intinya jalurnya di sini semua udah siap lah ya. Bahkan kalau kayak gini-gini loh, ini ada lampunya. Kalau sore itu enak di sini, ada drainasenya juga. So gimana guys? Rumah 3,5 lantai ini bener-bener manjain mata banget dan bisa cocok banget buat kamu yang punya keluarga banyak. Sambil aku tutup dulu, nungguin kalian WhatsApp aku di nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya and see you on the next video.